Putri Krakatau bagian kedua. Hari telah senja, ketika ibu kota kerajaan mulai menampak di kejauhan. Cahaya keemasan di langit perlahan meredup terhisap kegelapan malam. Kabut pun turun menyelimuti daratan, membuat kota itu seperti melayang di atas awan. Putri Krakatau terus memacu kudanya mendekati gerbang kota raja. Hatinya sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan sang ayahanda. Suara burung kedasih menyambut kedatangan Putri Krakatau di kota raja. Tiba-tiba sang putri mencium gelagat yang mencurigakan. Dia lalu memperlambat jalan kudanya. Mata dan telinga mengamati suasana sekitar dengan lebih waspada. Nalurnya yang tajam memperingatkan adanya bahaya yang sedang mengancam. Lampu-lampu damar di rumah-rumah penduduk berkelap-kelip. Remang-remang menerangi jalanan yang sudah lenggang. "Ada apa ini?" kata sang putri dalam hati. Akhirnya sang putri sampai di istana kerajaan. Dia berhasil menyelinap masuk melalui sebuah pintu rahasia. Sejumlah prajurit yang sedang berjaga-jaga di sekeliling istana tidak menyadari kedatangan sang putri di sana. Dia langsung menuju ke kamar sang raja untuk menemui ayah bundanya. Tiba-tiba dia melihat beberapa sosok orang dengan penutup kepala berjalan mengendap-endap menyusup ke dalam istana. "Siapa itu?" Sang putri langsung menghunus pedangnya dan menghadang mereka. Para penyusup itu terkejut mendengar teriakan sang putri. Tanpa aba-aba mereka langsung menyerbu ke arahnya. Pertarungan sengit antara Putri Krakatau dan para penyusup pun tak terhindarkan. Ilmu silat mereka sangat tinggi, namun rupanya kemampuan silat dan ilmu pedang Putri Krakatau telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Meskipun dikeroyok 4 orang, dia mampu menandingi mereka. Tak berapa lama para prajurit penjaga istana pun berdatangan membantu sang putri. Sekarang para penyusup itu menjadi kewalahan. Akhirnya mereka terdesak dan dapat diringkus. Bahkan salah seorang dari mereka terluka oleh pedang sang putri. Mereka kemudian dibawa ke hadapan sang raja. Betapa terkejutnya Putri Krakatau dan sang raja ketika penutup mukanya dibuka. Ternyata mereka adalah Panglima Sertung, Panglima Sebesi, Panglima Sebuku, serta Sepanjang. Sang putri lalu melihat lebih jelas ke mata mereka. "Mereka nampaknya terkena pengaruh sihir jahat," kata sang putri. Dia kemudian menggunakan ilmu gaib yang telah diajarkan oleh sang kakek untuk menghilangkan pengaruh sihir jahat itu. "Apa yang telah terjadi?" kata Panglima Sertung ketika dia tersadar. "Kalian kena sihir jahat dan tidak membunuh ayahku," kata Putri Krakatau. Panglima Sertung dan ketiga kawannya berlutut di hadapan sang raja. Mereka menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya terungkap Patih Gajah Putih dengan bantuan sihir Kangsa yang telah membuat mereka melakukan perbuatan itu. Kangsa adalah guru Patih Gajah Putih. Dia seorang pertapa sakti beraliran hitam yang memiliki ilmu sangat tinggi. Mengingat jasa-jasa mereka, sang raja tidak menghukum mati Panglima Sertung dan ketiga kawannya. Namun sang raja tetap menghukum mereka dengan hukuman penjara. Raja Kertarajasa kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Patih Gajah Putih. Namun sayangnya sebelum mereka berhasil menangkapnya, Patih Gajah Putih sempat melarikan diri ke kerajaan Wangka. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Sananjaya, musuh bebuyutan Raja Kertarajasa. Gajah Putih lalu berusaha menghasut Raja Sananjaya untuk menyerang kerajaan Rakata. Usaha Gajah Putih berhasil. Setahun kemudian Raja Sananjaya membawa ribuan prajurit menyerang kerajaan Rakata. Gajah Putih dan Kangsa membantu pasukan Wangka dengan ilmu sihirnya. Jauh dari kota raja, setelah kalah bertarung dengan Putri Krakatau, Labuan pergi mengembara ke tengah hutan belantara tanpa membawa bekal apa-apa. Dia bertemu dengan orang-orang suku Rimba dan hidup bersama mereka selama berbulan-bulan. Mereka mengajarinya cara bertahan hidup di hutan dengan kerja keras sehingga tubuh dan mental Labuan menjadi kuat. Ia memanjat pohon-pohon besar dan berburu binatang-binatang liar sehingga Labuan bertambah gesit dan ulet. Orang-orang suku Rimba pun suka dan segan kepadanya. Pada suatu hari, sang ketua suku Rimba memanggil Labuan ke pondoknya untuk menyampaikan sesuatu.
"Besok pagi-pagi benar kamu pergilah ke arah timur laut," kata sang ketua suku. "Setelah 7 hari perjalanan kamu akan sampai di sebuah danau besar. Di tengah danau itu terdapat sebuah pulau. Kamu buatlah rakit dan pergilah ke pulau itu. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang pendekar sakti bernama Datu Kalang. Sampaikan kepadanya bahwa aku yang menyuruhmu ke sana. Kalau beruntung, dia akan menerimamu menjadi muridnya." Labuan menuruti apa yang diperintahkan oleh sang ketua suku. Besoknya ia pergi berjalan kaki ke arah timur laut menembus hutan lebat. Seperti yang dikatakan oleh ketua suku Rimba, setelah 7 hari perjalanan yang penuh perjuangan dan sangat melelahkan, akhirnya sampailah dia di sebuah danau besar. Di tengahnya nampak ada sebuah pulau yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Ia lalu membuat sebuah rakit dari batang bambu dan menaikinya untuk menuju ke pulau itu. Sesampai di sana, ia bertemu dengan seorang laki-laki tua yang sangat berwibawa. "Siapa kamu, anak muda?" tanya laki-laki tua itu. "Apa yang hendak kamu cari hingga sampai ke tempat terpencil ini?" "Aku Labuan, putra Panglima Setung dari Kerajaan Rakata," kata Labuan. Dia kemudian menceritakan apa yang dikatakan oleh sang ketua suku Rimba. "Oh, kamu mengenal orang tua itu," kata sang Datu Kalang sambil mengangguk paham. Labuan beruntung, Datu Kalang bersedia menerimanya sebagai murid. Dengan penuh kesabaran, Datu Kalang membimbing Labuan mempelajari berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian. Sang Datu sangat terkesan dengan kesungguhan hati Labuan yang berlatih dengan keras setiap hari, siang dan malam, sehingga dia turunkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Labuan. Dia juga memberikan sebuah pusaka berwujud panah sakti kepada Labuan. Setelah merasa cukup ilmunya, Labuan minta izin kepada gurunya untuk kembali ke kota raja. Pendekar Datu Kalang mengizinkan dan berpesan, "Kalau kamu nanti dalam bahaya dan membutuhkan pertolonganku, serukanlah Karimata, dan aku akan datang membantu." Setelah berpamitan dengan sang guru, Labuan pun segera berangkat kembali ke kota raja. Di sepanjang jalan, Labuan selalu terbayang wajah sang putri Krakato. Namun ia merasa ragu apakah sang putri masih ingat akan dirinya. Singkat cerita, sampailah Labuan di kota raja dan bertemu dengan ibundanya. Sang ibu merasa sangat bahagia melihat kedatangannya. Namun ketika Labuan menanyakan kabar tentang ayahnya, wajah sang ibu seketika berubah menjadi sedih dan muram. "Ayahmu bersama Panglima sebesi, sebuku dan sepanjang dimasukkan ke penjara. Mereka tertangkap oleh Putri Krakato ketika hendak membunuh sang raja." Labuan tidak percaya mendengar kabar itu. Dia segera beranjak pergi ke istana, hendak menghadap sang raja serta menemui Putri Krakato untuk menanyakan hal tersebut. Labuan tidak menyadari bahwa pada saat itu kerajaan Rakata sedang dalam bahaya besar. Sementara itu, di gerbang kota raja nampak terjadi kepanikan ketika seorang prajurit telik sandi yang baru tiba dari perbatasan mengabarkan bahwa Patih Gajah Putih dan Raja Sananjaya beserta pasukannya sedang menuju ke ibu kota kerajaan untuk menyerang Rakata. Oleh seorang panglima, kabar itu segera disampaikan kepada sang Raja Kertarajasa. Mendengar hal itu, sang raja segera memerintahkan para panglimanya untuk secepat mungkin mempersiapkan pasukan mereka dan pergi ke perbatasan untuk menghadang pasukan musuh. "Jangan sampai mereka bisa masuk ke kota raja," kata sang raja. Sang raja juga menugaskan Putri Krakato untuk mengeluarkan Panglima Sertung dan ketiga kawannya dari penjara dan membawa mereka menghadap kepadanya. Sang raja akan meminta mereka untuk ikut berperang membela kerajaan Rakata dari serbuan Raja Sananjaya. Para panglima segera bergerak menyiapkan pasukan mereka masing-masing. Kesibukan di markas pasukan kerajaan pun segera terjadi. Kuda-kuda perang dipasang pelana dan dikeluarkan dari kandangnya. Tombak dan pedang diasah hingga tajam, sementara busur panah diperbaiki dan dikencangkan talinya agar anak panah yang ditembakkan bisa melesat kencang. Sementara Putri Krakato mengumpulkan para prajurit yang sudah sangat terlatih untuk menjadi pasukan khusus pengawal raja.
Tugas utama mereka adalah melindungi dan menjaga keselamatan sang raja serta keluarga kerajaan. Mereka lalu membawa para perempuan dan anak-anak keluarga kerajaan ke tempat perlindungan yang aman. Suasana di istana pun menjadi terasa mencekam dan penuh ketakutan. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib mereka esok hari. Setelah selesai, sang putri bersama beberapa prajurit segera pergi ke penjara untuk membawa Panglima Sertung dan kawannya menghadap sang raja. Dia berharap mereka masih setia kepada ayahnya. Di lain tempat, Labuan yang tengah berjalan menuju ke istana merasa heran melihat kesibukan para prajurit kerajaan yang tidak biasa. Dia lalu bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Ada apa kawanku? Mengapa kalian terlihat sibuk dan repot sekali?" "Para panglima telah memerintahkan kami agar segera bersiap-siap untuk pergi ke perbatasan. Katanya pasukan dari kerajaan Wangka sedang menuju kemari dan mau menyerang kita." Labuan terkejut mendengar berita itu. Tanpa berpikir dua kali, dia segera berlari menuju ke penjara untuk membebaskan sang ayah dan ketiga kawannya. Ketika sampai di depan penjara, Labuan melihat Putri Krakato dan beberapa prajurit sedang mengawal Panglima Sertung dan ketiga kawannya. Dia tidak tahu mereka sedang dibawa untuk menghadap sang raja dan akan dibebaskan dari hukuman penjara. Tanpa memberi peringatan, Labuan langsung menyerang Putri Krakato dan pasukannya. Meskipun Labuan mengenakan kain penutup kepala, namun setelah bertarung beberapa saat, sang putri segera mengenalinya. "Berhenti menyerang kami, Labuan," seru Putri Krakato. "Kamu salah paham, kami hendak membebaskan mereka." Namun Labuan tidak menghiraukan seruan Putri Krakato. Dia terus merangsek hingga sang putri nyaris kewalahan. Putri Krakato terkejut dengan kemajuan ilmu pedang Labuan. Karena merasa sedih dan tidak ingin melanjutkan pertarungan, sang putri tiba-tiba berhenti menangkis serangan Labuan dan membiarkan pedangnya nyaris mengenai tubuhnya. "Silahkan kalau kamu ingin membunuhku," kata sang putri. "Berhenti Labuan," seru Panglima Sertung melerai pertarungan itu. "Jangan kamu lakukan itu. Putri Krakato tidak bersalah." Panglima Sertung kemudian menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada Labuan. Labuan pun terdiam. Tanpa berkata apa-apa, Labuan melesat pergi. Di dekat perbatasan, gelombang pertama serbuan pasukan Wangka datang menerjang Bak Airbah. Para prajurit Rakata menghadang serangan itu dengan gagah berani. Ribuan anak panah berterbangan di udara, lalu jatuh menghujani medan pertempuran. Suara raungan kebencian dan jerit kematian bercampur aduk memenuhi alam sekitar. Tubuh-tubuh prajurit jatuh bergelimpangan, terinjak-injak hingga hancur tak berbentuk. Meskipun prajurit Rakata sangat terlatih dan bernyali besar, namun tanpa kehadiran seorang pemimpin perang seperti Panglima Sertung, mereka seolah kehilangan kemampuan tempurnya. Mereka kewalahan digempur pasukan musuh dari berbagai arah. Mereka sangat terdesak dan membutuhkan bala bantuan. Lalu salah seorang prajurit diperintahkan kembali ke kota raja untuk meminta bala bantuan. Mendengar pasukannya telah diserang dan membutuhkan bantuan, tanpa ragu Raja Kertarajasa minta Panglima Sertung, Panglima Sebesi, Panglima Sebuku, dan Panglima Sepanjang yang telah dibebaskan dari penjara untuk segera berangkat ke medan perang dengan membawa 5.000 prajurit. Panglima Sertung dan yang lainnya sangat gembira masih dipercaya oleh sang raja untuk memimpin pasukan perang. Setelah selesai berunding mengatur strategi dan menyiapkan perbekalan perang, keempat panglima hebat itu berangkat bersama pasukannya ke garis depan pertempuran dengan penuh semangat. Brum brum brum, brum brum brum, brum brum brum. Suara derap ribuan sepatu kuda menggetar bumi Rakata. Siapapun musuh yang mendengarnya akan menciut hatinya. Tanpa keraguan, sang panglima berangkat memimpin pasukan menuju medan perang. Berapa banyak darah akan tertumpah membasahi tanah, tiada yang tahu. Berapa ribu jiwa akan melayang memenuhi langit, tiada yang peduli. Brum brum brum, brum brum brum, brum brum brum.
Pasukan Wangka menggempur dengan sengit pasukan Rakata yang terus bertahan mati-matian. Raja Sananjaya dan Gajah Putih nampak tersenyum puas melihat pasukan mereka lebih unggul dari pasukan Rakata. "Akan kita taklukkan Rakata," kata Raja Sananjaya. "Dan Putri Krakatau yang cantik itu akan menjadi milikku." Ketika para prajurit Rakata sudah nyaris putus asa, tiba-tiba datanglah bala bantuan dari berbagai arah. Pasukan Panglima Sertung menyerang dari arah selatan, disusul pasukan Panglima Sebeku dan Panglima Sepanjang yang menggempur dari sisi barat dan sisi timur. Sementara pasukan pimpinan Panglima Sebesi menghujani pasukan Wangka dengan panah mereka. Sekarang giliran pasukan Wangka yang digempur habis-habisan hingga kocar-kacir. Raja Sananjaya kaget melihat pasukannya dipukul mundur. "Apa yang terjadi?" tanya sang raja kepada Gajah Putih. Rupanya Panglima Sertung dan ketiga kawannya sudah dibebaskan. Mereka sekarang yang memimpin pasukan Rakata. "Kalau begitu sekarang panggil gurumu dan mintalah bantuan." Gajah Putih pun menemui gurunya untuk meminta bantuan. Tanpa menunggu lama, penyirik Kangsa segera merapal mantra saktinya. Lalu muncullah segumpal awan hitam di langit. Awan itu melesat cepat turun ke bumi dan berubah menjadi sepasukan siluman yang menyeramkan. Wajah mereka yang ganas dan mengerikan membuat gentar para prajurit Rakata. Pasukan itu menyerang dengan kejam dan tak kenal kasihan. Banyak korban jatuh bergelimpangan. Pasukan Rakata pun terdesak hingga mendekati batas kota. Panglima Sertung tahu siasat licik Gajah Putih dan Kangsa itu. Dia memerintahkan seorang prajurit untuk menemui Putri Krakatau dan memintanya menggunakan ilmu gaibnya melawan para siluman kiriman penyihir Kangsa. "Labuan, kamu lindungi Putri Krakatau," kata Panglima Sertung kepada Labuan yang telah bergabung dengan pasukannya. "Jangan sampai Kangsa melukainya." Lalu dengan ilmu gaibnya sang Putri Krakatau mendatangkan seekor Raja Wali raksasa. Dia menunggangi Raja Wali itu lalu terbang di atas medan laga. Dari angkasa Putri Krakatau memercikkan air suci pemberian sang kakek. Ketika terkena percikan air suci itu, para siluman meraung kesakitan. Sementara itu pasukan khusus sang putri yang telah tiba di medan perang lalu menebas leher mereka dengan pedang yang sudah diberi mantra. Tubuh para siluman itu hancur menjadi debu. Kangsa murka melihat pasukan silumannya hancur tak tersisa. Ia lalu membidik Putri Krakatau dengan panah saktinya naga paksa. Labuan melihat hal itu. Ia segera mengambil busur panah pemberian Datuk Kalang, lalu melepaskan anak panahnya yang melesat secepat kilat. Ketika anak panah Labuan mengenai panah Kangsa, terjadilah ledakan yang sangat hebat, membuat Raja Wali raksasa jatuh ke bumi bersama sang putri. Labuan berlari ke arah sang putri dan Raja Wali jatuh. Dibantu pasukan khusus Putri Krakatau, Labuan menembus barisan pasukan Wangka untuk menyelamatkan sang putri. Berkat pertolongan para leluhur, Putri Krakatau selamat tanpa luka sedikitpun. Dia segera mengurus pedangnya dan bertempur bahu-membahu bersama Labuan. Mereka berusaha mendekati Raja Sananjaya dan Gajah Putih. Panglima Sertung dan yang lainnya tak tinggal diam. Mereka segera mengerahkan pasukannya untuk membantu Putri Krakatau dan Labuan. Akhirnya mereka berhasil mengepung Raja Sananjaya dan Gajah Putih. Melihat Raja Sananjaya dan muridnya dalam bahaya, Kangsa merubah dirinya menjadi seekor naga raksasa, lalu menyerang Labuan dan Putri Krakatau dengan semburan apinya. Labuan dan sang putri terdesak hingga naik ke sebuah bukit. "Hati-hati putriku," kata Labuan yang selalu melindungi sang putri dari serangan sang naga. Mendengar kata-kata Labuan, sang putri tiba-tiba pingsan karena bahagia. Tetapi dengan sigap Labuan meraih tubuh sang putri dan memeluknya. Karena merasa terdesak oleh naga Kangsa, Labuan kemudian berteriak meminta bantuan gurunya. "Karimata!" Dari angkasa tiba-tiba muncullah seekor naga putih raksasa jelmaan Datuk Kalang. Naga Karimata segera menyerang naga Kangsa. Lalu terjadilah pertempuran hebat di angkasa antara kedua naga raksasa itu.
kilat pun menyambar-nyambar diikuti suara gemuruh yang sangat memekakkan telinga. Di daratan pertempuran semakin seru. Gajah Putih akhirnya terbunuh oleh Panglima Sertung. Sementara Raja Sananjaya dan sisa-sisa pasukannya melarikan diri kembali ke kerajaan Wangka. Setelah kedua naga raksasa itu bertempur selama 1 hari 1 malam, akhirnya mereka jatuh di atas Gunung Krakatau. Labuhan dan Putri Krakatau segera menuju ke gunung itu, berharap sang naga Karimata lah yang memenangkan pertarungan itu. Tetapi mereka salah. Ternyata naga Kangsa lah yang menang. Sang naga lalu mengejar Labuhan dan Putri Krakatau hingga ke puncak Gunung Krakatau. Lalu sang putri teringat pesan sang kakek. Dia lalu berteriak, "Rakata!" Setelah Putri Krakatau berteriak Rakata, tiba-tiba bumi bergoncang. Putri Krakatau melemparkan guci berisi air suci ke dalam kawah. Lalu Gunung Krakatau pun meletus hebat. Tubuh naga Kangsa hancur oleh semburan awan panas Gunung Krakatau. Begitu dahsyatnya letusan Gunung Krakatau sehingga kerajaan Krakatau dan seisinya tenggelam ke dalam lautan. Dan terbentuklah Selat Sunda yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kerajaan Rakata yang tenggelam ke laut berubah menjadi kerajaan gaib. Putri Krakatau dan Pangeran Labuhan menikah dan menjadi penguasa kerajaan gaib itu hingga saat ini. Beberapa bagian kerajaan Rakata yang tersisa menjadi gugusan pulau dan diberi nama Kepulauan Krakatau. Ada Pulau Rakata, Pulau Anak Krakatau, Pulau Sertung, Pulau Sepuku, dan Pulau Panjang. Ketika Gunung Rakata meletus, tubuh naga Karimata terlempar hingga jatuh di sebuah pulau dekat Pulau Kalimantan. Pulau itu kemudian diberi nama Pulau Karimata. Itulah kisah Putri Krakatau dan Pangeran Labuhan serta kerajaan kami Rakata. Aku, Panglima Sertung, menceritakan kisah ini agar kalian bisa belajar dari apa yang telah kami alami. Hargailah dan hormatilah semua kehidupan di alam semesta ini. Semoga Sang Hyang Widi memberkati kita semua. Tamat.